sulit buat melihat apa sih yang kurang gitu dari statue ini. Sangat, aduh detail banget. Gua sulit untuk ngomongnya gimana ya. Itu memang udah mirip banget. Iya itu. Oke, jadi intinya pada hari ini kita akan review kan. Benar, kita akan review lagi satu banding satu. Intinya itulah, udahlah. Ya. Kita akan review satu banding satu aktor Hollywood terbesar dalam sejarah Hollywood. Salah satu terbesarnya. Salah satunya. Dia 5 kali ikut Oscar, baru menang sekali. Baru menang sekali. Ke-6 dia baru menang. 2016 kalau saya ya, ke-5 atau ke-6 dia baru menang. Ya sekitar tahun segitu. Pokoknya 5 turun berturut-turut dia kalah kan. Nominasi doang tapi nggak pernah. Naik, tapi dia terbaik dari yang terbaik ya, kan. Tidak pernah berhenti mencoba. Betul. Akhirnya di film Revenant dia berhasil mendapatkan Oscar pertama dia. Wow. Ya. Tahun kita berapa tuh? Kayaknya itu sekitar 2016 harusnya. 2016 harusnya gitu. Nah tanpa lama lagi kita langsung panggil aja. ya Leonardo DiCaprio. Oke teman-teman, dan Kenny, ini dia statue satu. Betul banget, Leonardo DiCaprio. Pas udah tua ya. Sudah tua ya. Jadi ini diambil dari salah satu premier, tapi kita nggak dapet nih Ken. Dia tuh diambil sebenarnya dari foto mana, video mana. Kita kurang informasi ya. Informasi lah. Sebenarnya biasa kalau kita misalkan ngebahas satu banding satu, sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas ya. Betul. Maksudnya selalu perfect, selalu oke gitu. Yang paling bisa bahas paling di bagian mukanya. Di bagian muka yang kemiripannya, bahannya gitu-gitu kan ya. Sama outfitnya paling gitu. Nah, berarti untuk sekarang sih kita nggak usah dari bawah sampai atas lah ya. Kita komen aja yang kita pengen gitu. Kita kasih tahu penonton kira-kira hal-hal apa aja ketika mereka lihat statue ini atau beli suatu hari ya. Betul. Beli gitu. Kira-kira hal-hal apa aja yang bakal kalian pasti notice pertama. Pertimbangkan gitu. Mungkin. Ya, yang akan dipertimbangkan juga untuk membeli apa. Terus kita juga sebenarnya gua ngangkat ini sendiri pun kuat gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu ya kira-kira seberapa berat sih, intinya gua ngangkat ini kuat gitu. Naik 2 lantai, turun 2 lantai gua masih kuat. Walaupun ngos-ngosan ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Kita masih kuat, maksudnya nggak sampai harus mau jatuh enggak lah gitu. Itu untuk apa namanya beratnya gitu yang notice pertama. Nah kalau lu apa nih yang notice? Kalau gua tingginya tingginya harusnya presisi sama Leonardo yang asli ya. Tinggi presisi dengan Leonardo yang asli. Nah, gitu. Leonardo asli itu 183. Kalau misalkan itu gua 172 aja, ini udah pasti di atas 172. Lebih tinggi. Nah, cuma kalau kita pengen ukur tinggi sebenarnya agak sulit juga karena dia nggak nggak tegak. Jadi percuma bending ke belakang gitu. Ya kayak agak nyantai masukin pose. Santai ya, cool gitu. Yoi. Anak-anak cool gitu, kan. Nah itu untuk tingginya ya. Untuk tinggi. Gue pengen notice lagi juga kalau misalkan untuk ini tuh salah satu statue yang sebenarnya menurut gue sayang ya gitu. Kenapa karena tuh? Tangannya itu kan silikon. Jadi teman-teman ini tangannya silikon tapi dia disembunyiin di dalam kantong. Jadi sayang. Tapi kalau kita pegang sebenarnya dia tetap silikon. Tetap silikon ya. Cuma maksud gua kayak sayang banget gak sih? Gitu. Mendingan sekalian bikin aja lah resin gitu bahannya. Harusnya keluarin satu lah biar agak kelihatan gitu. Ya, cuman memang style kan lagi nyantai. Jadi ya. Cuma kalau masukin satu doang santai lah, keren. Ya mungkin ya kita nggak tahu lah referensinya apa gitu ya. Nah, mungkin kita sekarang juga bisa lihat dari sepatunya kalian. Untuk sepatunya sendiri sama seperti biasanya, sepatunya itu masih pakai pantofel juga. Ya terlihat mahal lah ya. Gitu. Biasa tuh semua orang tuh pada hitam samain sama outfit baju celananya. Nah ini coklat sendiri. Ya memang kan Leonardo aktor udah lama terkenal kan. Dia main kan di film-film yang udah tua lah sekarang. Dia memang kayaknya selera
Kasual. Ya, nah, terus juga dia masih pakai kaos kaki. Kaos kaki hitam ya. Nyambung ke atasnya segala macam. Ini jatuhnya aksesoris, tapi nggak ada merek. Emang dibuat untuk manekin-manekin. Bener. Gitu. Dan juga dia di kaki bagian kanannya itu jadi penopang untuk besi panjang buat nopang dan dia nggak jatuh. Ya. Jadi dimasukin ke kaki ya, ada besi tiang. Ya itu di bagian kaki kanan ya. Udah dibilang. Nah sekarang kita move ke bagian kepalanya nih. Boleh. Gimana tuh kepalanya nih? Coba deh lu yang ngomong deh. Kalau kemiripan gue sih kasih jempol dan. Gue sih nggak. Jadi malas buat reviewnya gitu. Karena sulit buat melihat apa sih yang kurang gitu dari statue ini. Ada rasa perasaan kita kayak bertemu Leonardo asli ya. Bener banget gitu. Apalagi kalau dari orang nggak tahu ini patung tan. Makanya kalau dilihat dari jauh kan tuh, siapa tuh gila, pinggir kok Leonardo ada di Indonesia. Pas datangin patung. Pas didatengin tahu-tahu kagak. Ini kagak gerak gitu. Nah cuman ya, oke lah kemiripannya ya. Oke banget menurut gua ya. Ini sih kalau misalkan dilihat secara sekilas langsung gua Leonardo. Karena kelihatan memang. Yang bikin miripnya itu ada dari skin tone-nya juga tan. Skin tone-nya, terus gaya rambut. Gua paling gampang inget Leonardo yang pas itu gara-gara jidatnya. Jidatnya dia tuh kayak ada bentuknya gitu, kayak V gitu, kayak M gitu loh maksudnya. Lihat ya. Itu kayak langsung tahu M ya. Leonardo gitu. Agak notice arah sananya memang. Matanya juga kita bisa tahu ini pakai kristal glasses eye gitu. Nah ini warnanya kayak biru abu-abu gitu ya, biru abu-abu sih, awan gitu sih ya. Abu-abu, awan mendung. Untuk scalpnya lo bisa lihat ini ya, temen-temen juga bisa lihat nih, sangat detail banget nih. Di bagian bawah matanya dia kan udah kayak kantong mata gitu kan, itu tuh benar-benar diukir sedemikian rupa. Kerutan tuanya ya. Terus juga pipinya, lihat dari hidung ke pipi garis ininya, di hidung rawannya ini nih yang daerah sensitifnya juga segala macam lah udah oke banget. Terus dia juga pakai, dia ada jenggot sama kumis ya. Ini maksudnya artificial hair ya, ini dibuat ditanam satu-satu sama dia loh. Nah, sampai ke leher-leher tan. Sampai ke leher-leher. Ini yang ada bewoknya ya, benar-benar lebih tipis ya dia. Terus juga rambutnya ini masih pakai artificial hair, cuman ya minus pointnya adalah kalau misalkan rambutnya kayak begini agak-agak panjang, itu tuh rawan ketika di pengiriman teman-teman. Jadi kalau misalkan di pengiriman tuh kan orang kadang nggak mikirin kan harus di suhu berapa, atau jangan dibanting atau kepanasan segala macam. Nah ini mempengaruhi gaya rambut ketika datang, jadi kita harus rapihin ulang. Apalagi kalau naik truk ya, ada polisi biru kan gejelukan kemana-mana ya kan rambutnya ini. Cuma kalau ini kan model rambutnya basic ya tan, ke belakang. Jadi kalau menurut gue sih lumayan oke lah tan. Nah ya untuk si Leonardo ini doang yang baru pernah gue datang sini kita nggak usah beresin. Iya. Karena dia kayaknya di dalam kotak beresin sendiri. Udah pomade-nya udah teratur ya. Ya udah diberesin sendiri sama dia. Cuma gue pengen keluar nih diberesin. Ada yang lebih parah lagi tan. Kenapa? Jason Statham, kita nggak usah beres-beresin lagi tan. Karena dia botak. Karena udah ada rambut ya. Cuma maksudnya ini yang paling oke overall saat ini untuk rambut, kita nggak usah repot lah. Iya. Atau mungkin kita hoki aja ya, pas datang mungkin di pengirimannya lancar jaya. Bener nggak kenapa-napa. Polisi tidurnya kelihatan. Iya. Kalau nggak kelihatan kan nggak sempet ngerem. Iya. Nah itu untuk bagian mukanya ya. Untuk apa colornya sendiri ya seperti biasa ya. Gue sulit untuk ngomongnya gimana ya. Itu udah mirip banget. Iya, itu yang bikin hidup tan. Ada warna krem, ada warna pink, ada warna biru. Iya. Nah cuman paling minus pointnya adalah di bagian sini. Coba kita scroll ke bagian sini. Ini tuh kayak ada di pori-porinya agak putih-putih gitu. Gua nggak tahu ya. Memang ceritanya dia pakai bedak jadi pori-pori agak putih atau mungkin ini sedikit cacat aja. Gitu. Kalau di leher dia lebih banyak lagi tan kalau perhatiin. Tuh. Iya. Atau mungkin ini memang pori-porinya dia gitu. Karena kan memang ada orang yang beberapa pori-porinya tuh lebih putih dibanding kulitnya biasanya. Mungkin kalau orang bule emang kayak gini mungkin ya tan. Ya kita nggak tahu juga ya, cuman ya seperti itulah kira-kira. Nah ini untuk ulet perhatiin brewoknya tan. Di sini tuh di tengah-tengah dia ada tebel sendiri. Iya. Jadi tuh dia atur nggak sembarang kasih tanam satu-satu semua gitu loh. Emang disengaja ditaruh di spot-spot yang memang banyak tumbuhnya. Gitu. Jadi di sini ada yang tebel, di sini ada yang tipis. Terus brewoknya tebel, di lehernya tipis. Ya pasti ngikutin yang aslinya Leonardo lah, ya gitu, kira-kira. Nah terus juga kita mungkin bisa bahas ke bibirnya. Bibirnya ini menurut gua udah manly banget karena dia besar, tegas gitu. Terus
kayak rapi, lu lihat deh presisinya di bagian antara bibir atas bibir bawah kan biasanya suka nyatu. Yang ini tuh enggak tuh. Bener-bener garis terus cekung ke dalam. Iya, terus ada garis-garis bibir ya. Kalau bibir kan ada serat-serat garis gitu ya. Ya warnanya juga enggak, bukan yang kayak pakai lip gloss gimana gitu. Bener-bener warna laki. Gitu agak-agak ungu dikit lah. Gitu. Tapi agak pink sih Tan kalau gue perhatiin. Ya pink ungu dikit, gue lihat dari pinggir-pinggirannya tuh lihat. Nah, itu sih kalau menurut gua. Hidungnya juga mancung ya. Cuma mancung. Dan pasti. di dalam hidungnya juga ada bulunya Tan. Emang iya? Oh ya, biasa ya. Bulu-bulu yang diukir lah, bukan yang ditanam satu-satu. Bukan ditanam, diukir, tapi oke lah ada bulu hidungnya. Lumayan. Gue paling demen ya sama kalau misalkan kita ngomongin Leonardo DiCaprio, itu film dia yang Wolf of Wall Street. Di review mana aja gue selalu bilang, gue paling demen Wolf of Wall Street gitu. Karena memang itu film yang untuk gue anak bisnis ya, itu jadi pelajaran banget buat gue. Lawan mainnya juga cantik Tan. Lawan mainnya cantik. Margot Robbie. Emang lu nonton? Nonton sekilas, cuma udah lama. Terus ada film yang terbaru, lu tau gak Tan? Film terbaru dia? Film terbaru apa? Don't Look Up. Don't Look Up. Don't Look Up. Gue belum nonton sih. Gue juga belum nonton sih, cuma itu film terbaru. Nah ngomongin juga main di Once Upon a Time in Hollywood ya, bareng si Brad Pitt. Ya. Benar, itu sih GG sih filmnya. Walaupun gue belum nonton ya. Terus nonton lah GG. Cuma seperti itulah ya. Lu tau gak kenapa Leonardo dikasih nama Leonardo DiCaprio? Kenapa tuh? Nah ini semua orang belum tahu nih, ini rahasia yang gue tahu Tan. Karena ibunya pas melahirkan, pas mengandung Leonardo, dia lagi lihat lukisan Leonardo da Vinci. Terus si Leonardo nendang perutnya. Akhirnya ibunya kasihlah nama Leonardo DiCaprio. Gue juga udah baca sih itu di Merdeka.com. Gue udah baca. Jadi udah bukan fakta unik lagi ya? Udah fakta unik lagi. Enggak, lu yang tahu, emang lu bapaknya? kan bisa ibunya cerita. Oh, ibunya cerita. Bisa aja. Eksklusif gitu. Eksklusif. Enggak, itu banyak di mana itu. Oke. Gitu. Mungkin untuk video kali ini sampai situ aja. Karena kita juga, gue udah nanya-nanya kalau gue suka Wolf of Wall Street. Benar. Lu suka yang mana? Nah teman-teman juga bisa kasih komentar kalian suka film yang mana, suka Leonardo pas scene mana. Benar. Terus kasih nilai rating sendiri. Benar banget. Statue ini kira-kira berapa per berapa. Nah, kalau gua personally gue bakal kasih 9,5. 9,5 selalu ya, nggak pernah 10 ya, karena nggak ada yang perfect. Nggak ada yang perfect. Gue sama sih 9,5. Karena bukan bikin gue kayak pas pertama kali kayak wah gitu, nggak bener-bener sampai terjungkil balik, nggak gitu lah gue. Kalau gue masih kayak bisa, oh iya. Kalau gue pengen terjungking balik. Cuma gue tahan. Oh tahan. Berarti lo kasih 10 deh. 9,5 tuh. Oh, 9,5 juga. Karena kan gue belum terjungkir balik. Gue masih menahan. Gue cuma karena ini udah bagus banget sih, 9,5 ada oke lah, udah tinggi gitu. Ya, nggak usah tinggi-tinggi lagi lah ya. Ntar kita kalah tinggi. Iya. Nah, mungkin itu segitu aja. Kalian bagi yang suka sama video kita, benar Pak, like, komen, dan juga subscribe karena kita akan menghadirkan video-video life size yang lainnya ya Tan. Bener banget. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi kalian di bagian bawah supaya nggak ketinggalan video-video terbarunya. Karena kita upload setiap minggunya ya Tan. Setiap minggu, hari Kamis dan hari Minggu. Tungguin aja. See you in the next video karena toys bring happiness.